Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Badak Banten. Ada yang DM dan telepon langsung ke saya, Pak Pardi dari Surabaya. Beliau bertanya, "Bah, gimana sih cara memilih trotolan yang bagus itu seperti apa?" Oke, saya jawab di sini. Cara memilih trotolan dari indukan biasa, tapi mempunyai bakat dan mental baik. Gak semua peternak itu transparan. Tidak semua peternak itu berani jujur. Jadi di sini ini pengalaman saya pribadi ya. Saya beberapa punya sahabat peternakan, hasil dari peternakan sahabat itu tidak semuanya sama. Ya, ini balik lagi ke judulnya, ke masalah daya beli dan daya jual. Jadi yang paling ringkas, yang paling gampang, saya membedakannya dari segi penampakan. Jadi banyak betul teman-teman ini, salah satunya yang telepon saya karena sudah beberapa kali memiliki momongan, selalu tidak pernah mendapatkan kepuasan. Jadi pada dasarnya kalau saya secara pribadi itu melihat hasil bibit dari indukan biasa tapi mempunyai mental tempur yang cukup baik. Biasanya saya melihat pertama kebiasaan burungnya, fighternya, dan segi segala lain-lainnya maksudnya. Kalau saya melihatnya gampang sih sebetulnya. Ini kita menceritakan dari harga indukan biasa, bukan dari indukan terbaik, hasil prestasi yang terbaik. Jadi untuk ini saya akan jawab. Pertama, saya melihat dari fisik anakan itu tersebut. Pertama, biasanya dia kalau dikumpulkan dalam jumlah koloni dari trotol biasanya bisa dikoloni. Nah, ini jantan, ini betina. Jadi jantan bedakan, betina bedakan. Biasanya saya datang ke tempat teman-teman. Kadangkala juga saya pernah membeli untuk dijadikan bahan-bahan di kandang ternak saya. Jadi saya biasanya memilih pada saat saya meminta untuk meminang untuk dijadikan gacoan ataupun menjadi calon induk. Biasanya saya melihat dari fisiknya. Pertama itu dia meraja. Dengan dia meraja di koloni, biasanya mempunyai tingkatan. Pertama, tingkatannya dia menguasai area. Kedua, dia galak, tidak mau koloni, dia akan menunggal. Biasanya tidurnya itu di tenggeran, tangkringan, kandang ataupun di koloni bersamaan, tapi dia paling tinggi, dia mau paling atas. Pertama, dua itu, dan ketiga biasanya dia selalu rakus terhadap makan. Dan keempat, biasanya saya melihat dia fighternya dengan galak, fighternya tinggi. Dia suka
ngeplaikan ekornya, walaupun dia di saat usianya masih trotolan. Dia sering akan macul-macul, menandakan dia mental tempurnya ada. Dia menandakan wilayah teritorialnya dia untuk menguasai di dalam kandang ternak itu sendiri. Dia akan tidak mau diganggu, dia akan tidak mau disaingi. Itu terlihat jelas. Jadi fighternya, ngeplay-ngeplaynya, berdirinya, sebetulnya teman-teman juga bisa melihat perbedaan itu. Jadi saran saya yang terbaik, apabila teman-teman atau sahabat saya yang lainnya mau meminang di suatu trotolan, di suatu tempat peternak A, B, C, D, E, F, G, silakan. Cara memilih biasanya dia menandakan dengan ngeplay. Fighternya terlihat, bakatnya terlihat. Kedua, tanyakan dengan majikan, vokal, dan sebagainya. Sah-sah saja, tidak harus ditutup-tutupi. Dengan langkah seperti itu, saya yakin sahabat-sahabat, teman-teman kicau mania akan merasa paling tidak mendapati layak untuk dijadikan momongan atau layak dijadikan peliharaan untuk di rumah. Sebetulnya saya nggak berani bongkar lebih banyak lagi, dikarenakan setiap peternak itu berbeda-beda. Ada yang mengejar kualitas, ada yang mengejar hasil, yang penting ada hasil. Jadi saran terbaik saya untuk memilih trotolan itu, pertama, lihat dari koloni. Apabila sudah di kandang masing-masing, boleh disandingkan, boleh dijejerkan, boleh satu barisan, tapi lihat dengan Anda memantau, Anda melihat dari sekian banyak, mana sih yang punya bakat. Pertama saya bilang fighternya, angkat-ngangkat, macul-macul, dia tidak mau tersaingi, dia tidak mau dikalahkan, dia akan merajak di suatu barisan itu. Kedua, dia cetekannya itu harus double, harus kasar, jangan tek tapi trecek. Nah, itu akan menandakan mental fighternya tinggi. Untuk tipe burung ini biasanya ditandai dengan ketekan itu, dengan ketekan double. Sudah saya pastikan itu bisa dibilang vokalnya vokal keras. Dengan ketekan tek itu menandakan vokal biasa-biasa saja. Nanti akan saya bahas kembali kelanjutannya di segmen selanjutnya. Apa yang bisa saya bantu akan saya bantu, apa yang bisa kita konsultasikan akan kita konsultasikan. Silakan yang mau sahabat-sahabat saya mau telepon, mau DM, mau WA, akan saya bantu cara memilih A, B, C, D, dan sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.